Nah, hasilnya 5. Kalau kita masukkan 3, hasilnya 6. Mungkin nggak kita masukkan 1, 2, 3 di sini, hasilnya selain dari yang ini? Masukinnya apa? Masukin X-nya kita ganti jadi 1, kita ganti jadi 2, kita ganti jadi 3, tapi hasilnya bukan ini, mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya kalau kita masukin 1 ya 1 tambah 3 jadi 4. 2 tambah 3 jadi 5. Ya nggak mungkin. Selama dia memiliki fungsi yang sama, maka hasilnya pasti sama. Nggak mungkin beda. Oke? Nah, itu namanya fungsi. Jadi fungsi itu selama X-nya sama, ya pasti hasilnya juga tetap itu aja gitu. Nggak mungkin kalau kita masukkan 1 tiba-tiba hasilnya 10. Nah, ini nggak mungkin. Gitu ya, oke? Nah, misalnya saya punya fungsi, misalnya X kuadrat plus 2 atau min 1. Berarti kalau kita masukkan 1 jadi berapa? 1. Hasilnya? Hasilnya berapa? 0. Kalau kita masukkan min 1 hasilnya? Min 1 kita masukkan ke sini hasilnya? 1. 0. Iya nggak? Bingung nggak? Oh iya, ini ya. Benar-benar. Kalau kita masukkan 2 hasilnya? 1. Masa 1? Bentar, sebentar. Nah, 3. Bentar. Nggak bisa, dia harus standar. Oke, kalau kita masukkan min 2 hasilnya? Min 2 hasilnya. Jadinya min 5. Ya 3. Oh iya, min ketemu min ya? Iya, min 2 kali min 2, 4. 4 kurang 1, 3 gitu. Bingung nggak? Lihat ya. 1 jadi 0, min 1 ya bisa jadi 0. Jadi kalau hasil itu bisa sama. Ya. Maksudnya gimana? Ya kalau 1 jadi 0, min 1 bisa jadi 0, bisa. Tapi kalau di sini 1 pasti 0. Nggak mungkin 1 tiba-tiba jadi yang lain. Sama seperti ini. 1 jadi 4. Nggak mungkin 1 tiba-tiba jadi yang lain. Nggak mungkin. Tapi kalau hasilnya sama, ya mungkin. Tergantung dia dari fungsinya. Gitu. Tergantung dia dari rumusnya. Tergantung dia dari persamaannya. Oke? Nah, nilai X yang kita masukkan, itu kita sebut namanya domain. Domain itu apa sih? Domain itu namanya daerah asal. Kalau misalnya tadi hasilnya itu fx-nya. Nah, fx-nya ini namanya daerah hasil. Daerah hasil. Ya. Nah, daerah hasil ini kalau masih ingat diagram Venn ada namanya semestanya. Semesta di dalam daerah hasil, ini kalau saya gambarin,
Nah, ini namanya daerah hasil di dalam sini. Sedangkan di sini ada namanya daerah kawan. Jadi ada daerah asal, ada daerah kawan atau kita sebut kodomain. Maksudnya gimana, Pak? Oke. Kita lihat yang ini dulu deh. Nah, fungsi itu sampai sebetulnya yang pentingnya di sini. Sisanya di SMA nggak ada gitu ya. Kayaknya ya, lupa saya. Tapi ya pokoknya yang penting di sini paham. Insya Allah paham deh. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini nanti kita ada namanya domain dan ada namanya kodomain. Di sini domainnya misalnya 1, 2, 3, 4. Di sini kodomainnya misalnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bebas nggak kodomain? Bebas. Ya. Nah, tapi dia harus mengikuti fungsi yang barusan. Misalnya nanti di soal. Kalau gitu nanti 1 ketemunya dengan 4. Ya nggak? Kalau kita masukkan 1 hasilnya 4. Bingung nggak? Kan 1, 4 nih. Berarti kalau 2 hasilnya? 2 hasilnya Ini. Ada di sini nih. 5. 5. Betul nggak? Kalau 3 hasilnya? 6. Kalau 7 hasilnya? Kalau 4 hasilnya? Jadi 7. kodomain tuh hasilnya gitu. Enggak, kodomain tuh yang mengandung hasil. Belum tentu semua hasilnya. Kan misalnya nih, kalau 4 kan 7 ya. Nah, berarti kodomain tuh semua yang di sini. Sedangkan untuk daerah hasil, hasil itu nama kerennya range. Itu ya hasilnya 4, 5, 6, 7 gitu loh. Bingung nggak? Bingung. Nih, kita ada domain. Domainnya kan tadi 1, 2, 3, 4. Betul nggak? Ini namanya daerah asalnya ini. Terus daerah kawannya 1, 2, 3. Ini bebas ya, bebas. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi ternyata berdasarkan rumus di atas, kalau domainnya 1 hasilnya 4. Nah, itu namanya range-nya. Tuh, coba. Maksudnya gimana? Belum ngerti. Ini rumus ini ngerti nggak nih? Ngerti. Oke, berarti kalau kita masukkan hasilnya berapa? Kalau masukkan 1. 4. Nah, kita tulis di sini kalau 1 hasilnya 4. Kalau 2? Kalau 2 hasilnya? Hasilnya 5. 5. 2 hasilnya 5. Kalau 3 hasilnya? 3 hasilnya 6. Nah, kalau 4 hasilnya 7. Betul nggak? Iya kan? Betul. Nah, bingung nggak sampai situ? Enggak. Berarti domainnya ya ini semua. Domainnya 1, 2, 3, 4. Kodomainnya ya ini semua. Tapi apakah ini semua ada pasangannya? Enggak. Yang ada pasangannya ya hasilnya. Hasilnya kan 4, 5, 6, 7. Nah, itu yang ditunjuk domain ke kodomain ada temennya. Nah, itulah daerah hasilnya. Bingung nggak?
Karena dari kodomain yang dipilih. Betul. Kodomain semuanya kita masukkan, hasilnya apa? Itulah hasil dari kodomain apapun. Nah, sehingga nanti kita bisa tulis kalau satu pasangannya 4. Terus kalau dua pasangannya 5. Kalau 3 pasangannya 6. Kalau 4 pasangannya 7. Bingung nggak? Tergantung apa ya? Tergantung rumusnya. Kalau rumus yang ini, nah oke, kita lihat ya. Rumus yang ini nih, nanti ya beda lagi. Nah, rumusnya ini ya beda lagi. Maksudnya gimana? Misalnya di sini domain. Di sini kodomain. Di sini kodomainnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini domainnya misalnya min 2, min 1, min 2, min 1, 0, 0, 1, 2. Wah, ada yang salah, ada yang kurang. Bentar. Karena ada yang kurang, ini kita turunin. Karena nggak mungkin ya. Min 1, 0. Oke, kelihatan? Oke, kalau kita masukkan min 2, hasilnya berapa dari rumus ini? 3. Kita tarik itu. Kalau min 2, 3. Bingung nggak? Nggak. Kalau min 1? 0. Kalau 0? Kalau 0, min 1. Min 1. Kalau 1? 0. Kalau 2? 3. Nah, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat artinya domainnya yang mana? Ya, domain itu yang ada semua di sini. Itulah namanya domainnya. Berarti min 2, min 1, 0, 1, 2. Itu domainnya. Sedangkan kodomainnya min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan hasilnya yang mana? Min 1, 0. Enggak, 1 enggak ada temennya nih. 3. Bingung nggak? Ya, nah seperti ini. Kita perhatikan. Yang dapetin 0, pasangannya 0 ada berapa? Ada 2. Iya nggak? Ya. Kalau min 2 pasangannya? Min 2 pasangannya 3. Kalau min 1 pasangannya? 0. Kalau 1 pasangannya? 0. 0 dulu belum ya. Kalau 0 min 1. Terus kalau berapa lagi? Kalau 1, 0. Kalau 2, 3. Nah, kita lihat di sini 3 ada muncul 2 kali. Bebas kalau di sini mah. Bebas gimana? Ya orang rumusnya min 2 jadi 3, 2 jadi 3, ya udah. Berarti yang berpasangan sama 3 bisa banyak gitu. Bingung nggak? Jadi walaupun banyak juga nggak masalah. Tapi yang nggak boleh, perhatikan baik-baik. Ini kenapa nggak boleh? Tolong jawab pertanyaan saya. Ini min 2 jadi 0 misalnya. Ini min 2 jadi 1. Ini min 2 jadi 3. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau
Kalau 0 jadi min 2, misalnya 1 jadi min 2, 3 jadi min 2. Nah ini boleh. Kenapa coba? Karena itu kan itu dikurangin apa sih namanya? Min itu kan min 1. X kuadrat di min 1. Nih misalnya kita ada ini. Tergantung soalnya, Pak. Nah tergantung soalnya. Tapi kenapa yang atas nggak boleh? Mau soalnya apapun, yang atas itu nggak boleh. Yang bawah boleh, yang atas nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena mungkin yang atas kan semuanya min. Tapi jawabannya positif semua. Bukan. Kenapa yang ini nggak boleh, yang ini boleh? Tergantung soalnya, tapi tetap yang itu tuh nggak boleh. Yang saya silang tuh. Nah, mungkin kode mainnya nggak ini kali. Karena kalau kita selalu memasukkan min 2 ke persamaan, ya hasilnya itu gitu loh. Nggak mungkin kita masukkan min 2 beda-beda hasilnya. Bingung nggak? Nah ini nih ya, ini yang Pak harus dipahami. Misal, saya punya persamaan X min 5. Saya masukkan 0, jawabannya berapa? Min 5. Min 5. Saya masukkan 0, jawabannya berapa? Min 5. Saya masukkan 0, jawabannya berapa? Min 5. Selama dia X-nya 0, ya jawabannya selalu min 5. Sedangkan ini yang tadi, saya hapus ya. Ya, saya kira mau di copy paste. Sedangkan yang tadi nih, yang di sini, tadi kalau masih ingat, min 2 jadi 0. Min 2 jadi 1. Min 2 jadi 3. Ya nggak boleh, selama dia min 2, pasti selalu jawabannya dengan 0 pasangannya. Nggak mungkin dengan yang lain. Jadi kalau kita masukkan di sini X-nya, ya pasti di sini fx-nya ya 0 terus. Kita masukin nih 0 terus. Iya jawabannya min 5 terus. Nggak mungkin beda-beda. Bingung nggak? Lagi deh. Jadi min 2 itu nggak bisa dihitung sama 3, sama 5, kayak gitu ya Pak? Iya, karena misalnya kita ada fungsi yang lain nih. Fungsi yang lain misalnya 2 min X. Kalau kita masukkan 0, berapa? 2. Kita masukkan 0. Sampai kapanpun, kalau X-nya 0, ya fx-nya pasti 2. 2. Makanya kita tulis di sini 0,2, ya nggak? Nah, nggak mungkin kita jadi 0, jadi tiba-tiba 3 misalnya. Ya nggak mungkin lah orang 0 tuh temennya sama 2. Dari mana? Ya dari rumus. Jadi pada rumus yang sama, pada fungsi yang sama, ketika kita masukkan X, maka nilai hasilnya itu tidak pernah berubah. Nggak mungkin 0 itu punya pasangan lebih dari 1. Maksudnya lebih dari 1 angka gitu ya. Ya 0 ya dengan 2. Maka sampai kapanpun di soal itu ya 0 selalu dengan 2. Bingung nggak? Berarti kalau misalnya sama yang kayak lain sebelumnya tuh yang tadi Bapak kasih tahu. Nah, yang kayak min 2 1, min 2 gitu itu kayak gimana Pak? Min 2 itu oke. Jadi X-nya sama X-nya beda-beda. Gini nih misalnya nih. Misalnya langsung lihat dulu dari contoh deh. Dia nanti ketemu nih pembandingnya.
Nih misalnya nih. Yang mana jawabannya? Yang B. Yang bukan. Yang bukan yang ini. 2 sama 3. Ini bisa. Ini bisa. Oh, bisa. Ya. Berarti Yang nggak boleh, ini nggak ada pasang apa? Si ini nggak ada pasangannya, ini nggak boleh. X jadi 1, Y jadi 1 boleh. Z jadi 3 boleh. Ini Y-nya ada pasangannya nggak? Nah, 2 dan 4. Ini nggak ada pasangannya, harusnya dia ada. Jadi jawabannya ini. Jadi kalau di domain, si A itu domain, B itu kodomain, si domain itu dia harus punya pasangan. ini lupa domain itu ada punya pasangan, tapi kalau domain tuh nggak punya pasangan juga nggak apa-apa. Iya, betul. Berarti kalau ini kita tulisnya yang A, yang pertama nih yang ini, berarti X pasangannya dengan 1, Y dengan 1, dan Z dengan 3. Ya enggak? Ya. Oke. Ini boleh, boleh. Oke, kita lihat lagi nih. Biasanya ada kok. Nah, apa nih? Perhatikan penggunaan usaha merupakan fungsi Fungsi itu yang barusan tuh kita bahas, kita langsung fungsi. Yang mana tuh yang fungsi? yang sayang A. Oke, kenapa yang 2 bukan? Karena itu 0. 0, terus kenapa kalau 0? Ini 0 juga. Dia tuh kan 0 terus-terusan, tapi jawaban si kodomainnya itu beda-beda. Oke, betul. Ini bukan. Ini kenapa nomor 4 salah? Karena itu kan dia tuh kan satu domainnya 1, kodomainnya 2. Iya. Tapi terus habis itu domain itu kan 2, terus kodomainnya 2. Nah, habis itu dia malah domainnya 2 tapi kodomainnya 3. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Ini nggak boleh. Kok nggak boleh? Ya nggak boleh lah. Masa kita masukin suatu angka ke rumus yang sama hasilnya bisa beda-beda. Tadinya hasilnya 2. Hasilnya 3. Gimana maksudnya? Itu nggak boleh. Karena itu bukan merupakan suatu fungsi. Oke, bingung nggak? Enggak. Kenapa? Ya tadi kan ada rumus gitu loh. Kalau ada rumus misalnya kita punya rumus X kuadrat, kita masukkan 1, ya hasilnya 1. Kita masukkan 1 lagi, hasilnya 1 lagi. Nggak mungkin hasilnya jadi beda-beda. Kita masukkan -1, hasilnya 1. Nah, kalau -1 hasil 1 boleh, yang nggak boleh 1 hasilnya 1. 1 lagi hasilnya -1. 1 lagi hasilnya -2 ya, itu nggak boleh. Betul, betul, betul. Oke, bingung nggak? Enggak. Nah, biasanya hanya itu aja yang apa namanya sering nih kayak gini nih. Yang nanti sampai SMA akan kepake. Ini contohnya nih. Di sini berarti fx
Rumusnya apa? 2X tambah? 5. Nah, jawaban yang mana tuh? Jadi domainnya itu 1, 3, 5, 7. Ya. Bapak. Ya. Kalau kayak gitu tuh yang 2X-nya itu tuh maksudnya gimana sih? Aku tuh dari itu nggak pernah kayak ngerti gitu. Itu kan 2X-nya itu X-nya itu kita cari. X-nya kan udah ada ini, masukin satu-satu. Tapi maksudnya itu tuh jadinya kayak 21, 23. Iya. Betul, tinggal ganti aja. Jadi misalnya 1 jadinya 2 kali 1. Terus 3 kan? Oh. Gitu. Jadi X itu kayak dikali, di 2 kali 3. Iya, betul. Kali. 2, 7, 2, 15, 2 kali 3, 6 kali ini tambah 9 kali 2, 10, 15, 10, 14. Yang A. Iya, bingung nggak? Oke. Oke ya. Ini sama aja. Ini grafik fungsi nanti aja. Kok nanti aja? Nggak usah nanti aja. Grafik sendiri kan kita belum belajar. Ya. Kita selesainya jadinya jam berapa? Jam 10 lewat. Dikit. Kenapa emang mau kemana? Enggak. Oke. Ini enaknya dari mana ya? Ini ada yang susah. Udah pernah belajar substitusi eliminasi belum? Belum? Udah deh. Di persamaan. Di aritmatik. Ya udah nih saya ajarin dulu ya. Ini salah satu dasar dari matematika yang paling penting sebetulnya. Ini tapi kita baru ketemu sekarang mungkin. Maksudnya saya belum ngajarin sekarang, kemarin lupa. Jadi gini, saya mengajar dengan cara saya ya. Maksudnya gimana Pak? Jadi gini, kadang kita ada hal yang kita itu belanja nih, misalnya belanja deh. Ini pakai contoh. Alifa pernah belanja apa Alifa? Apa aja nih? Pernah dalam kehidupan sehari-hari gitu apa gitu? Apa ya? Tahu nih. Misalnya gula deh. Beli 2 kg gula. Bu, beli 2 kg gula ya. Sama 2 minyak sayur. Minyak goreng. Kita pernah nggak nanya, Bu per kilonya berapa? Atau kita pernah nggak beli, Bu gula 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, 2 kilo. Totalnya berapa Bu? Gitu nggak? Pernah. Nah, kita gitu aja kan. Misalnya ternyata ini 70.000. Di lain kesempatan kita datang lagi. Bu, beli gula 2 kg gula. Terus 1 bukan 1 kilo, Bapak. Apa? 1 kilogram. Oh iya, dulu di tempat saya kilo, jujur ya. Di tempat saya dulu kilo. Di daerah Bandung. 5
Lisah tanah, iya barahaan lisah tanah sakilona. Jadi di kilo. Saya pernah ikut belanja sama ibu saya di kilo. Nah kalau sekarang di dalam kemasan di liter ya. Boleh. Lisah tanah, tahu nggak lisah tanah? Minyak tanah. Iya betul, minyak tanah. Minyak goreng tuh dulu di kilo. Ya nggak tahu, ya begitulah ya. Nah ini minyak goreng. Kok 2 lagi sih 1 liter? 1 liter minyak goreng, misalnya harganya 50.000. Nah kayak gini. Oh kalau enggak ini 1 juga deh. Supaya agak susah. Ini 40.000. Misalnya. Lah kalau gitu berapaan sih 1 kilonya masing-masing? Kita bisa memprediksi nggak? Kalau tadi sebelumnya bisa kan? Nah kalau sekarang? Enggak. Coba. Bisa. Oh ini nggak bagus deng, ini jelek maaf. Ini saya ganti. Ini bukan. Ini kalau di matematika ini nggak ada ini. 3 deh sekarang. Ternyata 3 hasilnya 60.000 misalnya. Oke, gimana nih? Oh berarti ini sering kepake, Bang. Si gulanya itu harganya 3 kilo itu totalnya 45. Widih, berapa? 3 kilo 45.000. Berarti kalau ini 15.000. Soalnya minyak biasanya 15.000. Ya nggak gitu jawabannya. Tapi kalau kita masukin ke sini? Tapi kan kalau di atas itu kan harganya kan kalau misalnya dia yang di atas itu yang 2 kilo sama 2 liter. Nah kan 2 liter minyak goreng itu tuh 2 itu kan 30.000. Nah jadinya itu 2 kilo 40.000. Nah itu 3 kilo kita minta diskon. Minta potongan harga, gocengan udah belanja banyak. Oke, ya jadi gini nih. Ya jujur aja nih. Saya kan punya bimbel Presiden Ways. Saya cara menentukan gaji tetap, honor karyawan gitu ya. Dan sistem itu berlangsung 10 tahunan dan itu tidak pernah berubah. Saya cuman menggunakan seperti ini asal mulanya. Jadi kenapa ini penting? Kan ini berguna nih. Jadi nggak bisa kita kira-kira. Cuman kita bisa misalkan gula itu kita misalkan X. Boleh nggak kita jadi P? Boleh sebetulnya mah. Minyak goreng kita misalkan Y. Oke. Jadi tadi apa? Gula kita misalkan X, sedangkan minyak goreng kita misalkan Y. Artinya di sini kita bisa tulis 2X ditambah 2Y, ternyata hasilnya 70.000. Sekarang saya kalau 3X ditambah 1Y, karena 1Y, Y aja, ternyata hasilnya 60.000. Berapa sih harga masing-masing gitu? Ini bisa jadi ya jawabannya aneh, nggak apa-apa lah ya, tapi seperti ini. Nah caranya saya akan memperkenalkan namanya caranya yang mana dulu nih, substitusi dulu. Ini yang paling penting semuanya, ada namanya substitusi. Substitusi itu bahasa Inggris. Artinya substitusi apa?
Pernah dengar nggak kata substitusi? Enggak ya. Substitusi itu artinya dia mengganti. Mengganti ini insya Allah kepake terus sampai kapanpun. Selama belajar keduniaan. Mungkin belajar bahasa Arab juga ada. Misalnya gini. Bahasa Arabnya kata ganti. Substitusi kan ganti. Kata ganti kamu. Laki-laki apa? Antum. Nah, kata ganti banyak? Banyak apa? Laki-laki? Antuma. Antuma. Nah, jadinya ini tuh kata ganti. Jadi kalau ada kita nggak kenal nama, antum bisa ke sini? Antum bisa ke sini gitu kan? Nah, kita nggak tahu nih namanya. Nah, itu kata ganti. Jadi substitut itu mengganti. Bedanya di sini, setiap X misalnya 2, maka apapun kita ganti jadi 2 seperti yang sebelumnya. Ya. Setiap X1 ya semua di sini kita ada X-nya berapa macam ya kita ganti jadi 1. X-nya 3 ya semua jadi 3. Nah, seperti itu lebih kurang. Nah, di sini perhatikan baik-baik nih. Ada misalnya yang bawah itu 3X ditambah Y sama dengan 60.000 rupiah. Kalau kita jadikan Y sama dengan 60.000 dikurangin 3X. Bingung nggak? Nggak bingung? Itu kan pindah ruas kan? Iya, betul. Penting nggak tuh pindah ruas? Penting. Nah, ini pun penting. Ini tidak kalah pentingnya sama pindah ruas. Artinya apa? Setiap ada Y, maka harus kita ganti dengan 60.000 min 3X. 60.000 min 3X maksudnya Pak? Oke, kita lihat persamaan yang kedua. Yang pertama ini kita punya 2X tambah 2Y sama dengan 70.000. Betul nggak? Ini kan ini. Berarti 2X ditambah 2, 60.000 dikurangin 3X sama dengan 70.000. Bingung nggak? Kalau bingung bilang deh sekarang sebelum melangkah ke yang lebih sulit. Bingung. Bingung? Kenapa bingung? Itu kok 2X tambah 2. Oke. Ini 2X, 2X. Betul nggak? Ini 2, ini 2. Betul nggak? Yaitu apa? 60.000 min 3X. Betul nggak? Dari atas nih. Iya. Artinya setiap ada Y kita ganti jadi 60.000 min 3X. Makanya Y-nya saya ganti jadi 60.000 min 3X. Bingung nggak? Iya. Nggak bingung? Nggak. Nah, udah gini kerjakan seperti biasa. Berarti ini 2X ditambah 2 kali 60.000, 120.000. 2 kali min 3X, min 6X sama dengan 70.000. Bingung nggak? Bingung nggak sampai sini? Kalau bingung bilang. Nggak bingung? Udah gini gimana? Udah gitu pindah ruas lagi. Pindah ruas lagi? Gimana pindah ruasnya? Itu 2X turun. Nggak ada 2X turun. Yang ada pindah kiri kanan. Iya, itu 6X. Pindah. Ke? Bawah. Pindah ke bawah sini. Kan. Gimana? 6X. Kalau pindah ruas kan jadinya kan tuh min. Pindah jadi positif. Oke, terus? Nah, jadinya 6X. Itu 2X dulu turunin. 2X.
2, saya tulis di bawah 2x gitu. Terus? Itu min 6x. Oke. Jadinya, habis itu sama dengan min 70.000 min 120 gitu kan? Iya enggak? Ya. Oke, lanjut. Nah, terus begitu 2x dikurangin 6x. Berapa? Min 4x. Nah, min 4x. Terus? Dengan 70 dikurangin 120. Berapa? 70. Masuk. Jangan 70.000. Kurangin 120. Itu punya duit 70.000. Iya. Terus dia bayarin tuh utang dia yang 120. Justru dia minjem. Ya bolehlah. Yang dia bayarin 70.000. Yang dia punya utang 120.000, dibayar 70.000. Sisanya? Hah? Jadi berapa? 50.000. Min 50.000. Ya, min 50.000. Nah. Udah gini? Begitu. Ini min 4x 10.000. Apa? Min 4x dikurangin 50.000. Masa dikurangin? Janganlah udah. Supaya tinggal X, berarti dibagi berapa di kiri? 4. Min 4. Kalau min 4 di kiri, berarti di sini dibagi juga? 4. Min 4. Min 4X dibagi min 4? 1x. X. Min 50.000 dibagi min 4? 5. Berapa? 25. 25, bukan. 12.500. Coba deh. Dibagi min min 4 ya. Min 50.000 dibagi min 4. Jawabannya tahu. Jawabannya 12.500. X itu tadi apa? X itu tadi gula. Oh, artinya 1 kilogram gula Rp 12.500. Lah, minyaknya berapa? Minyaknya itu Y sama dengan 60.000 min 3X. Y sama dengan 60.000 dikurangin 3X. Artinya 60.000 dikurangin 3 dikali 12.500. Berapa tuh? 60.000 dikurangin 3 kali 12.500? 3.700 ya? Iya nggak? Berarti berapa nih? 22.500 per liternya. Jadi 1 liter minyak goreng Rp 22.500 tuh. Coba diliatin. Bingung nggak? Ribet amat. Ih, emang begini. Ini mah kepake terus. Makanya saya nggak ngasih kemarin-kemarin. Ini tuh harusnya dikasih di awal. Cuman saya tahu dia bakalan ribet. Itu banyak banget, Pak. Iya emang begitu. Tapi emang begitu. Ya begitu gitu lah, gimana lagi. Hidup itu memang harus seperti itu di duniawi mah. Tapi ngerti kan? Ya ngerti lah sedikit.
Oke, kalau itu ribet, maka kita cari jalan yang mudah. Wah, kata si Bapak begitu. Terus ada lagi jalan yang mudah, ada. Ya, namanya eliminasi. Pernah dengar nggak kata-kata eliminasi? Dia tereliminasi. Pernah nggak? Iya. Apa artinya kira-kira tuh? Singkirkan. Apa? Tersingkirkan. Iya, tersingkirkan. Dihilangkan gitu ya. Eliminasi itu dia artinya dihilangkan nih eliminasi. Dihilangkan ya dari lomba namanya eliminasi. Gimana? Ini bisa mudah, bisa juga susah. 2X tambah 2Y sama dengan 70.000. Tapi kalau 3X tambah Y ternyata 60.000. Oke, caranya kita harus menghilangkan X atau Y-nya. Caranya gimana? 2X kurangi 3X berapa? 2X tambah? Min 3X. 2X min 3X. 2X min 3X. Nah. 1X. Min X kan? Dua min 3, iya min 1, ya enggak? Dua kurangin 2Y kurangin Y. Y. 70 min 60. 70 min 60. 10.000. 10.000. Nah, ini nggak hilang. Maksud hilang gimana? Nggak boleh ada X-nya atau nggak boleh ada Y-nya. Maka ini nggak boleh. Nah, tanda ininya, ini tuh artinya kita akan menghilangkan nih. Kalau minus kayak gini. Maksudnya gimana Pak? Oke. Perhatikan baik-baik ya. Matanya jangan berkedip. Oke. Kita belum pernah kenal sebelumnya. Kita lihat seperti apa. Oh, Bapak mau sulap ini kayaknya. Salah kan? Ini saya tulis ulang. Nih. Oke, kelihatan nih? Kelihatan? Saya mau menyamakan Y-nya. Kenapa enggak X-nya? Oke, nanti kita samain. Tapi saya akan mencari dulu yang paling mudah. Kalau saya mau samakan Y-nya, maka di bawah kita kali 2, di atas kita kali 1. Kalau di atas kita kali 1, ya hasilnya itu sendiri. Jadi hasilnya ya 2X tambah 3Y sama dengan 70.000. Di bawah kita kali 2 semuanya. Jadi berapa? 120. Ya, di sini 120. Semua, di semua ruas kali 2. Enggak boleh cuma satu ruas. 3X kali 2. Ini 2Y. 3X kali 2, 6Y. Ini 6Y. Oh iya, 6X. Nah, jadi di bawah jadi 6X ditambah 2Y sama dengan 120.000. Bingung nggak? Ya. Sekarang kita kurangin. 2X kurangin 6X. 2X kurangin 6X kurang 4. Min 4. Min 4X. 2Y kurangin Y. 2Y kurangin 2Y. Y. 2Y kurangin Y. 2Y kurangin 2Y. Habis. Habis nggak usah ditulis. 70.000 kurangin 120.000. 50.000. Min 50.000. Nah, jadi ketemu di sini min 4X sama dengan min 50.000. Berarti X-nya sama kan? Tuh, min 4X sama dengan min 50.000. Min 4X sama dengan min 50.000. Artinya X-nya 12.500. Gitu. Coba gampangan eliminasi. Pak. Apa?
1 sama dikali 2 emangnya boleh? Boleh, atas kali 1, bawah kali 2, yang penting semua ruas dikali 2, boleh. Beda. Sama. Sama. Kenapa coba yang bawah saya kali 2? Kenapa? Supaya Y kali 2. 2Y. Nah, 2Y di atas 2Y kurangin 2Y. Karena kalau nggak dikali 2 bawahnya ini tadi tetap ada Y-nya. Padahal harusnya habis. Itulah eliminasi. Oke, perhatikan baik-baik. Boleh kayak gitu. Dikali 1, dikali 2. Boleh. Kenapa? Itu tidak mengubah nilai. Selama semua ruas dikalikan hal yang sama, itu tidak mengubah nilai. Ya, maksudnya gimana, Pak? Berarti kalau dikali 4, dikali 6. Nah, misal gini sekarang. Ini perhatikan baik-baik. Ini berapa X? Di bawah? Nah, ini kita harus samain. Artinya kalau samain kita kalikan aja. Di atas kita kali 3, di bawah kita kali 2. Kita balik nih angka di sini. Coba ya. 3 kali 2X. 3 kali 2X, 6X. 6X ditambah, lanjutin. 6Y. 6Y sama dengan? 70 kali 2. 70 kali 3. 2 kali 3. 210.000. 210.000. Bawahnya? 6X. 6X. 2Y. Tambah 2Y. 120.000. Sama nggak nih X-nya? Depannya, koefisiennya. Sama kan? Ya udah kita hilangin. 6X kurangin 6X. Enggak ada. Habis. 6Y kurangin 2Y. Min 4. 6Y. Nah, 4Y. 4Y sama dengan? Berapa nih? 110. Mosok. Salah. 90.000. Berarti Y sama dengan? 90.000 dibagi 4. Berarti Y-nya berapa tuh? Berarti 90.000 bagi 4? 22.500. 22.500. Tuh, sama nggak Y-nya 22.500? Sama, ini kita hilangkan X-nya. Kalau yang tadi kita hilangkan Y-nya. Kalau kita mau hilangkan Y-nya, samain Y-nya. Dengan cara kita kali 2. Kalau kita mau hilangkan X-nya, samain X-nya. Tapi ini 2X, 3X, ya udah kali silang aja. Jadi ini kali 3 semua di atas, boleh. Kayak gini nih. Kalau beli satu baju 30.000. Saya beli 3 baju, jadi berapa? 90. Ya boleh dong. Kalau satu saya kali 3 ya hasilnya juga kali 3 semua. Jadi ini kalau saya kali 3 semua, ya boleh. Saya kali 6 semua, ya boleh. Cuman tujuan dikalikan supaya nanti X-nya bisa kita hilangkan. Supaya nanti Y-nya bisa kita hilangkan. Bingung nggak? Enggak. Ini sebelum kita masuk ke situ, Cek deh. Bapak bentar ya, Pak. Iya.
Kok jauh? Aduh. Ngapain dia, weh? Mau ngapain? Kagak usah. Gak main lagi kan? Halo? Belum. Bapak. Ya. Jam 10 bisa ini nggak ya selesai? Ada apa emang? Oh, okay. Oh, boleh. Tapi variabel nih yang penting apa sistem pesamaan dulu nih. Pesamaan apa? Eliminasi dulu ya. Yang penting nih. Kelihatan nggak di depan? Kelihatan. Nah, bisa jawab nggak nih? Diketahui sama linear. Tentukan nilai X dari persamaan di atas. Nilai X-nya doang kan, Pak? X-nya aja. Bisa nggak? Bentar. Tambah terus enggak di Bisa nggak?
Bentar. Jawabannya 3. 3. Ya. Oke, kita lihat ya. Salah ternyata katanya. Bunga terakhir kenapa salah? Kita lihat ya. Lihat ya. Y itu katanya berapa? 2X tambah 5. 2X tambah 5. Artinya semua Y kita bisa ganti 2X tambah 5. Itu min 1 ya, Pak? Iya. Oh iya deh. Yang 3 mah Y-nya. Yang 3 Y-nya. Y-nya itu 3. Y-nya 3. Nah, X. Kalau yang X itu yang min 1. Benar. Benar. Oke, coba kita cek lagi. Kan? Ini nggak apa-apa. Ini kita ceknya pakai soal. Biar puas. Tapi yang gampang dulu, kok nggak ada yang gampang sih. Tapi ini penting banget loh, ya udah inilah. Ya. Ini yang ditanya tapi X tambah Y. Jadi cari dulu X-nya, cari dulu Y-nya. Nah, yang ditanya X tambah Y-nya. Jika X dan Y ya, Pak? Ya. Jika X ditambah Bisa nggak? jawabannya Hebat amat, nembak apa enggak nih? Enggak beneran. Min 1. Coba min 1. Wih, hebat amat. Gimana caranya? Caranya gini ya. Gimana? Kan X ditambah 2Y. Entar. Itu saya tulis nih. Ini mungkin hal yang baru nih. X ditambah 2Y. Terus? X ditambah 2Y. Kan dicari tuh. Sama dengan min 3 gitu. Belum lah. Nah, kan ini rumusnya X tambah 2Y min 3. Iya, maaf dan 3. Terus 2X. 2X min dikurangin Y. sama dengan 4. Terus? Nah, terus dikali. Dikali yang mana? Terus dikali 2. Dan di bawah dikali 1. Oke, jadinya? Jadinya 2X ditambah 4Y. Sama dengan
Iya. Nah, terus 2X kurangin Y sama dengan 4. Iya. Nah, terus abis itu dikurangkan. kurang. Jadinya min 10. Min 10. Nah, itu kan Y-nya kan jadinya 5Y. Nah, jadi min 10 dibagi 5. Sama dengan kan min 2. Betul. Hebat amat. Terus? Nah, terus abis itu ini yang itu ya, yang X ya? Yang X. Nah, yang X-nya itu kan X ditambah 2. Tambah 2Y. 2Y. Terus? Terus bukan kan dia itu kan X ditambah 2. Terus buka kurung. Min 2. Oke. Dengan min 3. Oke. Nah, terus habis itu X dikurangin 4. Dengan min 3. Iya, terus? Sama dengan min 3 tambah 4. Iya. Nah, 1. Nah, terus gini. Nah, terus kayak gitu. Wih, hebat amat dia. Oke. Tambah Y. Oke. Udah. Betul. Udah pernah belajar belum sih kita sebelumnya? Tahu deh, Pak. Tapi bagus. Benar enggak, Pak? Iya, betul kayak gitu, betul. Dan itu kepake terus. Sampai kapanpun. Sampai kalau dia kerja kepake juga gitu loh. Cuman bedanya kalau kerjaan nanti udah ada komputer, udah ada laptop, udah ada software. Kalau manual ya ini kepake terus sampai kapanpun. Insya Allah kayak gitu. Oh. Jadi dalam dunia ini tuh banyak sebetulnya kalau manual. Cuman udah ada laptop, udah ada apa jadinya mempermudah. Tapi dasar-dasarnya tuh yang kayak gini gitu. Oke, udah bagus. Saya tidak ini. Oke lah. Apalagi ya kalau ini tapi tadi betul, bukan suatu kebetulan itu. Oke ya. Apalagi ya? Mau yang kayak tadi lagi atau kita balik ke soal yang tadi mau kita bahas? Ini deh. Bakal dimasukin ke TO nggak, Pak? Ini tuh harusnya udah di persamaan linear 2 variabel. Belum deh. Baru persamaan linear 1 variabel. Oh iya deh, bener. Ini nggak dimasukin ke TO sama saya. Karena materi-materi yang nanti tidak ada hubungan langsung dengan di sekolah gitu ya, itu nggak akan dengan di SMA nantinya. SMP sih iya pasti, cuman kalau di SMA nggak ada hubungan langsung saya nggak akan masukin gitu. Jadi kalau tapi kan kalau kita nggak bahas, ini nyambung sama yang di SMA yang ini, yang eliminasinya, yang fungsinya. Sebetulnya materinya banyak nih ya kalau kita perhatikan nih ini. Nah ini materi kayak gini, ini tuh seingat saya nantinya tuh belum tentu kepake lagi gitu yang kayak gini tuh. Ada, tapi susah banget. Ya, jadi beda banget deh. Jadi ini ada lagi tapi susah banget dan bisa jadi lupa lagi sekarang kalaupun kita belajar yang bagian ini karena ini lumayan lah itu mah. Nah, aja belajarnya kalau yang ini mah. Yang penting tahu apa itu fungsi dan bagaimana cara kita substitusi dan eliminasi. Nah, yang penting tuh itu. Kalau itu insya Allah kepake terus. Ini contohnya terakhir nih mungkin sebelum dia pergi jam 10.
Ini dia bisa jawab nggak ya? Tapi yang kayak tadi apa? Ini substitusi, eliminasi. Tapi fungsi. Dia bisa nggak nih? Kalau bisa. Keren. Keren, bener. Kalau bisa keren. X. Gimana? Bisa nggak? Dua dikurangi 7X. Dan F. Ini apa ya? Nggak tahu. Mungkin ini jawabannya. Nggak tahu Pak ini. Nggak tahu. Oke. Tahu nggak kalau misalnya warna kuning ini terakhir nih. Karena dia mau pergi, lihat ya. Misalnya fx sama dengan 2 min 7x. Kalau f2 artinya apa? Apa? Kalau kita f dalam kurung 2 artinya 2 min 7 kali 2 gitu kan? Artinya x-nya kita ganti jadi 2, betul nggak? Nah, karena dia fk tambah 2. Pak. Kenapa? X kenapa jadi 2? Misal. Misal kalau jadi 2, berarti semua kita ganti 2 dong x-nya, betul nggak? Nah, kalau ini x-nya jadi k plus 2. Berarti 2 min 7 k plus 2. Bingung nggak? Enggak. FK tambah 2-nya sama dengan 16. Ya berarti kita ganti di sini FK tambah 2-nya sama dengan 16. Gitu. Bingung nggak? Enggak. Min 7K min 14. Berarti 16 tambah 14. Gini kan ya? Berapa nih? 28 ya? 28 min 7K. Berarti K-nya? Bapak. Nah. Apa? Kan jadinya kan 2 ditambah 14 dikurangin 2. Iya. Nah,
Sebenarnya nggak harus min. Ini kan min 7K di sini. Kan dia turun, pindah. Pindah kemana? Pindah, kan itu Kan? dua aja yang tadinya bukan. Ini kan sama dengan di sini. Terus kan jadinya yang nyebrang lewat sama dengan siapa? Yang nyebrang lewatin sama dengan? 2 jadi minus. Terus itu kan 14. Min 4. Iya, karena nyebrangin sama dengan. Terus? Iya. Nah, itu kan 7 juga min. Iya, 7 min. Turunnya nggak jadi min, apa kan dia pindah juga? Nggak pindah dong. Min 7K sebelah kiri kanan sama dengan di sebelah kiri atau kanan sama dengan? Kanan. Kanan. Di sini sebelah kiri atau kanan sama dengan? Oh iya. Oke, nggak pindah. Jadi patokannya kan sama dengan. Terus? Ya udah, jadi berapa K-nya nih? Jadinya apa ya? Min 7. 28 sama dengan min 7K. K sama dengan? 28. Ini nih, di sebelah kanan atas. 28 sama dengan min 7K. Berarti K sama dengan? 21, Kak. Supaya tinggal. Oh iya. Itu min 7 dibagi min 7. Iya. Bagi min 7, bagi min 7. Terus? Gitu. 28 bagi min 7. Berapa? Dua 28 bagi min 7? 28 dibagi min 7 nggak tahu. Min 4. Gitu. Bingung nggak? Oke, ada yang tanyain nggak? Nggak mungkin. Ya. Oke, itu nanti itu. Nah, selanjutnya ini harus kudu wajib karena ini penting. Kalau yang tadi relasinya nggak penting, fungsinya penting. Kalau ini di bab ini penting semua, insya Allah. Kemudian nanti baru di sini baru kita ada TO-TO lagi. Setelah bab ini persamaan garis lurus, ya. Berarti TO-nya yang ini yang sekarang itu cuman 2. Iya. Betul. Iya. Udah dikerjain. Belum. Oke, yang ini insya Allah nanti kita ada TO lagi. Oke. Nah, iya. Karena babnya yang itu ya selama babnya menurut saya tidak ini di SMA ya udah gitu. Yang penting tahu tapi nanti memperdalamnya lagi. Kalau yang ini dasar banget yang saya teorikan itu dasar. Jadi harus ada, harus jago gitu loh. Karena kalau itu nggak bisa kayak pindah ruas, ya nggak bisa udah gitu. Mau sampai kapan pun ya nggak bisa semua bab matematika. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi perginya dia? Pak. Ya. Udah ditanyain. Jadi. Oke, kita cukupkan. Insya Allah hari Senin kita lanjutkan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Dan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Alifa.